Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang sejarah ya, orang-orang sebelum kita, bahkan orang-orang yang hidup sebelum era baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bicara tentang sosok Nabi Daniel alaihi salam, salah seorang nabi Bani Israel. Kisah beliau banyak dituliskan oleh para ahli sejarah karena kisah beliau ini juga tercantum dalam kitab-kitab terdahulu sebelum diturunkannya Al-Quran. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah, dan riwayat ini bersumber dari Khalid bin Dinar dari Abul Aliyah ketika kaum muslimin di era kepemimpinan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berhasil menguasai Irak yang ketika itu dikuasai oleh Persia, dan kekaisaran Persia jatuh dan tunduk di hadapan kekuatan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar bin Al-Khattab. Ketika itu mereka mendapati jenazah di salah satu istana ya, tempat penyimpanan harta kerajaan Persia yang bernama Hurmuzan, di suatu tempat yang bernama Tustar ya. Di situ mereka mendapatkan sesosok jenazah yang masih utuh. Masih utuh. Disebutkan bahwasanya jenazahnya semenjak ditemukan itu selama 300 tahun setelahnya masih utuh. Kondisinya masih utuh. Dan memang demikian keadaan para nabi, jasad mereka itu tidak dimakan, tidak lapuk oleh tanah, tidak lapuk oleh cuaca, dan seterusnya, bahkan tidak bisa terbakar oleh api. Di sisi jenazah laki-laki yang konon dia adalah Nabi Daniel tersebut terdapat sebuah kitab ya. Kemudian kitab itu diterjemahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memerintahkan penerjemah untuk menerjemahkan isinya. Ternyata isinya adalah tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang akan datang di akhir zaman, kisah para sahabat beliau, bagaimana perjuangan dakwah beliau. Bahkan di situ terdapat kisah tentang surga dan neraka, apa yang akan terjadi di kemudian hari, di hari akhirat. Dan riwayat ini disampaikan oleh Abul Aliyah. Bahkan para ulama menyebutkan riwayat ini sahih, bersumber dari Abul Aliyah yang ketika itu berada di dalam pasukan Abu Musa al-Ash'ari ketika menaklukkan Hurmuzan ya, dan mendapati jenazah Nabi Daniel tersebut alaihi salatu wassalam. Kenapa jenazah laki-laki ini disimpan? Karena penduduk kota tersebut, penduduk Tustar, Hurmuzan, setiap kali ditimpa paceklik, mereka mengeluarkan jenazah Daniel ini ke tanah lapang, dan seketika itu pula mereka mendapatkan anugerah hujan. Ya, ini fitnah yang sangat luar biasa, sehingga hati mereka itu bergantung betul kepada jenazah Daniel ini. Mereka jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu dialah penguasa alam semesta, yang menurunkan hujan, membagikan rizki ya. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan keberadaan mayat Nabi Daniel ini. Setiap kali mereka ditimpa paceklik, mereka mengeluarkan jenazah Daniel ke tanah lapang, seketika itu pula mereka dianugerahi hujan ya. Itu yang menyebabkan mereka menyimpan jenazah ini. Dan konon semenjak jenazah ini ditemukan 300 tahun setelahnya, itu jenazah ini tidak mengalami perubahan sedikit pun ya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari ketika itu, dia mengirim surat kepada Umar bin Khattab meminta arahan, dan Umar bin Khattab mengarahkan agar mereka di siang hari menggali 13 lubang kuburan di siang hari ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memerintahkan kepada Abu Musa dan Abu Aliyah untuk menguburkan jenazah Daniel ini di salah satu lubang kuburan di tengah malam tanpa sepengetahuan siapapun juga. Kemudian 13 lubang itu diratakan dengan tanah. Tujuannya apa? Agar tidak ada seorang pun yang mengetahui lokasi jenazah Nabi Daniel tersebut, sehingga di kemudian hari ya, kekhawatiran akan munculnya pengagungan yang bisa mengarah kepada kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah, kepada kuburan Nabi Daniel tersebut ya, kekhawatiran tersebut bisa hilang, karena di mana lokasi jenazah Daniel itu tidak diketahui. Itu tujuan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya melakukan hal ini. Hasman lil fitnah,
untuk menutup celah pintu-pintu menuju kesyirikan. Ya, karena ini fitnah betul. Ya, Ibnu Qayyim sampai menyebutkan, andai kata orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya ya, mengetahui hal ini, niscaya mereka akan berperang untuk memperebutkan makam dari Nabi Daniel ini, sehingga mereka bisa membangun kubah, membangun tempat peribadatan di situ. Dan syukurlah Umar bin Khattab sangat memahami hal ini. Beliau menutup pintu-pintu yang bisa menjerumuskan umat kepada kesyirikan. Beliau memerintahkan untuk menguburkan jenazah Daniel secara rahasia. Dan ini menunjukkan fikihnya para sahabat dan betapa para sahabat sangat memahami sekecil apapun celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, ya bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk, itu sangatlah berbahaya. Itu bisa mencederai tauhid, bahkan bisa membatalkan tauhid. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menceritakan yang kata beliau derajat riwayat ini hasan ya, dari Ibnu Abi Dunya, kisah tentang Daniel ketika dia dilahirkan. Jadi konon Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, Abu Burdah ini adalah putranya Abu Musa al-Ash'ari. Konon Abu Burdah diketahui mengenakan sebuah cincin yang terdapat pahatan ya, sketsa 2 ekor singa yang menjilati seorang anak kecil. Ketika ditanyakan kepada Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, dari mana engkau mendapatkan cincin ini? Ya, beliau menceritakan bahwasanya cincin ini didapatkan dari ayahnya, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari mendapatkan cincin ini dari jenazah laki-laki yang konon namanya Daniel. Beliau mengambil cincin ini ketika menguburkan Daniel. Lantas kenapa ada ukiran sketsa 2 ekor singa, dan 2 ekor singa tersebut tengah menjilati anak kecil di cincin tersebut? Konon kisahnya, menurut penuturan ahli-ahli sejarah di Tustar kerajaan Hormuzan, konon dulu ada seorang paranormal atau dukun yang membisiki raja di Hormuzan atau raja di Irak, Persia, bahwasanya kerajaanmu kelak akan dihancurkan atau ditaklukkan oleh seorang laki-laki yang akan lahir pada malam tertentu, ya, pada suatu malam, disebutkan tanggalnya dan seterusnya. Dan raja tersebut bersumpah, ya, semua bayi yang lahir pada malam tersebut aku akan bantai. Dan benar dia melakukan pembantaian, namun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, konon Daniel diselamatkan oleh beberapa orang. Dia dibuang ke sebuah hutan yang di situ sarang singa. Dalam kondisi masih kecil, dia berada di sekerumunan singa. Kemudian 2 ekor singa mendatangi dia, menjilati dia, dan justru tidak memangsanya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Daniel yang masih kecil ketika itu. Keesokan harinya Daniel ini dicari oleh keluarganya, kemudian didapati oleh ibunya tengah dijilati oleh 2 ekor singa dan dijaga oleh 2 ekor singa. Kisah tersebut kemudian senantiasa diingat oleh Daniel. Maka dia membuat cincin dan dia mengukir, ya, sketsa kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia ketika dia masih kecil. Kenapa? Alasannya agar dia selalu bisa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menyelamatkan dia. Ya, setiap kali dia mengingat cincin tersebut, dia mengingat nikmat penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon seperti itu. Wallahu taala a'lam. Konon beliau ini hidup di era pemerintahan atau kekuasaannya Raja Bakhtanasar atau Bukhtanasar. Itu dalam bahasa Arabnya, ya. Kalau dalam bahasa Latinnya itu dikenal dengan sebutan Nebukadnezar, seorang penguasa, seorang raja yang konon hidup di antara tahun 605 sampai dengan 562 sebelum Masehi. Berarti masanya jauh, ya, sebelum Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam. Berarti Nabi Daniel ini adalah Nabi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Walaupun, ya, ada silang pendapat di karangan para ulama apakah Nabi Daniel ini
Apakah dia benar-benar seorang nabi atau hanya seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israel? Oke, sebelum kita lanjut membahas, saya ngopi dulu nih. Oke, bismillah. Bakhtasassar atau Nebukadnezar ini dia dikenal sebagai seorang raja yang bengis, kejam, zalim, dan dialah yang dalam sejarah dikenal sebagai raja yang datang menginvasi Baitul Maqdis, Palestina, dan membuat kerusakan di situ, ya, membunuh, membantai Bani Israel, menawan wanita-wanitanya, yang laki-laki dibantai semua, ya, pokoknya ngeri gitu. Kisah tentang Bakhtasassar ini disebutkan dalam kitab-kitab sirah, buku-buku sejarah. Dia juga membakar Taurat, ya, luar biasa kezalimannya. Ibnu Taimiyah menuliskan Nabi Daniel ini pernah dizalimi, ditangkap, kemudian dipenjarakan di era kekuasaan Raja Persia yang berkuasa di Irak ketika itu. Dan kita tahu Nebukadnezar atau Bakhtasassar dia adalah Raja Babilonia yang memang pusat kekuasaannya ada di Irak ketika itu. Nabi Daniel ini pernah dipenjara dan dizalimi. Dalam sebuah ungkapannya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, satanzi'u fi qissiyika ighraqan wa tartawi sihamu bi amrika ya Muhammadu irtiwaan. Ya, yang intinya kalimat ini maknanya adalah kelak, ya, engkau akan mendapati kerajaanmu, wahai raja yang zalim, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak anak-anak panah dia akan sepuasnya minum dengan serangan-serangan anak-anak panah itu berkat perintah dari seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Secara eksplisit Nabi Daniel ini menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam kitab yang sama, Al-Jawabus Sahih, Ibnu Taimiyah menuliskan Nabi Daniel pernah memberikan dua bisyarah nubuwah tentang kedatangan dua orang nabi, dan ini ada kabar gembira bagi Bani Israel. Yang beliau maksud adalah Nabi Isa alaihissalam yang akan datang kemudian membawa Injil, menjadi petunjuk bagi Bani Israel, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang akan membawa Al-Quran, yang akan menyempurnakan semua kitab-kitab umat-umat sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menyimpulkan, pertama, pendapat yang rajih atau lebih kuat terkait sosok Daniel, beliau adalah seorang nabi, salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel, dan kita tahu Bani Israel itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Allah mengangkat nabi dari kalangan mereka. Dan menurut pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, Nabi Daniel ini adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau diangkat menjadi nabi bagi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini kita bisa mengetahui kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya jasadnya para nabi itu tidak akan lekang, tidak akan dimakan oleh tanah, ya. Dan ini terbukti pada jenazahnya Nabi Daniel. Kemudian melalui kisah ini juga kita belajar bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang menyikapi jenazah Nabi Daniel ini tidak gulu, ya, tidak mengagungkan secara melampaui batas. Mereka tetap memahami bahwasanya Nabi Daniel ini adalah betul, dia adalah seorang sosok yang mulia karena dia seorang nabi, namun tetap semulia-mulia seorang nabi, tetap seorang nabi juga hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dikultuskan melampaui batas, tidak boleh dipertuhankan. Dan kita melihat dari sikap Umar bin Khattab bagaimana beliau menutup semua celah yang bisa menjerumuskan umat kepada kesyirikan, pengagungan melampaui batas kepada jenazah nabi yang sudah meninggal. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana fikihnya para sahabat, dan mereka berjalan di atas manhaj Rasulullah SAW pertengahan yang tetap memuliakan nubuwah, namun di satu sisi mereka tidak mengkultuskan seorang nabi sebagaimana
Kaum Nasrani misalkan mengkultuskan melampaui batas Nabi Isa alaihissalam sampai mereka mengangkat Nabi Isa itu sampai ke derajat Tuhan. Ya. Bagi teman-teman yang ingin menambah wawasan terkait kisah Nabi Daniel, ya banyak ya para ulama yang menyebutkan kisah tentang beliau, di antaranya kitab Sirah Ibnu Ishaq, dalam kitab Tarikh Baghdad, kemudian Tarikh Dimashq disebutkan juga kisah tentang beliau. Kemudian dalam kitabnya Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, Siyar A'lamin Nubala, disebutkan juga. Dan Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Di situ teman-teman bisa mendapatkan kisah yang lebih detail tentang Nabi Daniel ini. Ini sekelumit kisah tentang Nabi Daniel. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga ya. Teman-teman bisa dapat tambahan ilmu yang bermanfaat, dan saya juga bisa menambah wawasan. Insya Allah kita jumpa lagi pada story-story berikutnya yang lebih seru insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.